Ya, sore kita di perkebunan Borobudur ya, Mas Manto. Bukit Menoreh. Bukit Menoreh. Bukit Menoreh, sini kita ada totalnya 600-an tanaman. Nah, kita mau review yang ini. Yang pohon ini berapa tahun, Mas, sejak ditanam? Ini 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun sejak ditanam. Nah, kemudian cuman kemarin masih ala kadarnya. Sekarang kita mulai rapat intensif. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita lihat. Nah, di sini masuk aja. Ini tungo, Mas. Tunggu. Tungo. Jadi bercak-bercak kayak gini. Ini tungo. Ini juga sama, bisa dilihat. Nah, bercak-bercak kayak gini ini kena hama tungo. Nanti pakai akarisida. Besok tak bawakan. Nah, kalau ini cabuk. Nah, yang ini bekas telur. Di sini dibalik kelihatan. Ini dia akan lubang-lubang. Ini bekas telurnya, dia udah terbang. Gitu. Jadi kasusnya seperti itu. Kemudian ini tanamannya udah saatnya di pruning. Lalu rimbun ya? Terlalu rimbun. Kalau terlambat pruning nanti semprotannya nggak bisa masuk. Yang foliar. Nah, banyak terjadi seperti ini. Ini ada kutu putih, kutu sisik. Ini walaupun nanti disemprot udah mati, tetap masih ada bekasnya putih kayak gini. Nanti kita tanggulangi. Nah, Ini beda dengan kutu kebul atau sama? Kutu kebul itu untuk hortikultur, Mas. Oh, Kalau ini namanya kutu sisik dompolan. Kalau yang di sini nanti ada lagi hama pengisap jenis pesilit. Nanti kalau ketemu saya jelaskan. Nah, ini kita mulai pruning aja. Yang sering pruning di sini Mas Rudi. Rudi. Ayo Rud. Pruning bagian dalam kita cari yang cabang generatif dulu. Dari yang arah sana. Yuk kita ke sana. Nah, dari sini kelihatan. Nah, ini. Kita pelihara yang di sini. Ini kita pelihara, ini potong berarti. Guntingnya besok tak bawa ke sing bench. Wandep. Nah, kita pelihara. Ini nanti menjadi cabang pembuahan. Nah, kita pelihara di sini yang besar. Kemudian ini bersaing. Ini mesti dipotong, Ruth. Ya, satu. Supaya pembesarannya dia akan lurus ke sini. Kalau enggak dia akan bercabang ini gede, ini nanti kalah. Jadi seperti itu yang pertama. Kemudian generatif yang lain masih ada enggak? Kalau enggak ada tinggal, nah ini dari sini. Sini, nah ini kan juga kita mau kelihatan. Kita akan pelihara di sini sebagai cabang generatifnya, tempat naruh buah. Ini dia akan ngambil nutrisi sehingga nanti di sini pembesarannya kurang. Ini dipotong. Langsung potong. Nah, itu kemudian sama kita mulai kelihatan yang di sini ini juga sama. Ini hilang. Kita fokuskan aja ke arah sana, aliran nutrisinya. Hilang yang tunas air. Tak gitu. Nah, kemudian juga sama yang ini. Kita akan fokuskan arahnya ke sana, yang gede ini. Ini dia akan nyedot nutrisi yang dari sini. Ini kita potong aja. Ini adalah pembentukan untuk cabang cabang produksi ya. dari awal harus sudah dibentuk, Mas. Nah, ini juga sama. Kita akan ambil cabang produksi yang di sana. Nah, ini juga nyedot nutrisi. Ini harus dibuang.
Nah, kelihatan toh? Kelihatan. Nanti yang itu Mas, itu kita pelihara, gede itu, untuk lari ke sana. Nah ini supaya semprotan bisa masuk, tinggal kita bersihin yang tunas air kecil-kecil. Supaya tidak terjadi ini, hama di dalam. Nih. Tunas air. Kemudian perbaikan sprinkle Mas Wanto. Yap. Ini tajuk dari atas itu udah sampai sini. Ini yang lurus. Ya. Nah, nanti sprinkle dia mestinya area sampai di tajuk yang terluar ini kena siraman air semua. Kena siraman air semua. Nah, kita sprinklenya sementara pakai yang mikro. Nanti bisa ganti yang butterfly. Kebetulan sudah ada stop keran. Kalau belum ada stop keran, kita pakai yang ini. Masuk ke drat, ini kita pakai stop keran, baru lari ke selang. Ya. Ini perbaikan sprinkle di sini, kita geser ke sebelah sana. Nah, ini area udah betul. Tingkat kebasahan sesuai tanamannya. Tajuk ya. Sesuai tajuk ya. Tajuk. Ini berapa bulan setelah tanam, Mas? Ini 6 bulan. Cuman waktu tanam dia udah Udah besar. Udah tinggi. 2 meter. Ya. Super ya pokoknya. Kendel. Kendel. Terus, ini masuk berapa gram, Ruth? NPK nih? 100 per minggu. Per minggu. Ini nanti NPK-nya nambah dikit, masih kurang kenceng. Nah, kalau yang ini udah bener. Ini tinggal perbaikan di sprinklenya. Jadi ini sprinkle baru kita pasang. Nah, ini kita penyempurnaan. Nanti mana yang paling tepat. Ini kita pakai mikro juga. Ini dari bentuk daunnya udah dapet lebarnya. Kemudian pemanjangan tunasnya juga udah dapet. Nah, ini sama hama pengisap bekas telur-telurnya. Ini perlu ditarik enggak? Ujungnya. Ini nanti biaran saja, enggak apa-apa Mas Manto. Enggak apa-apa. Kita nanti tetap di sini cabang yang bagus kita pilih. Atas nanti dipotong. Jadi kita pelihara karena memang waktu tanam udah full tinggi. 3 meter ya? Lebih 3 meter, 4 meteran ini. 4 meter. Jadi ini waktu ditanam itu udah tingginya 4 meter, bentuknya kecil ke atas gitu. Mau nggak mau kita tetap akan pelihara yang di sini, nanti cari tunas baru yang ke atas, yang atas kita hentikan. Supaya pembesaran batang itu nanti sesuai dengan di sini. Belum nampak ini, nanti kita pilih. Kalau udah ada calon yang ke atas. Jadi yang atas nggak apa-apa Mas, biar gitu aja, nanti tetap kita potong. Jadi lahan di sini perbukitan di 600 DPL ya Mas ya? 500 sampai 600. 500 sampai 600 DPL. Konturnya berbukit-bukit. Kayak ini tanaman yang baru-baru tumbuh juga itu. Sama. Kecil tinggi karena memang ini dulu bibitnya sisa ya. Iya. Bibit sisa lama nggak ketanam. Sayang kalau dibuang, akhirnya tetap kita tanam
kita rawat target ini 6 bulan, ya target 2,5 tahun lagi lah. Moga-moga udah berbuah. Skip lah. Ya, ini Mas Wanto, ini kan 180 derajat ke sana. Ya. Ini nanti diganti yang 360. Melingkar ya. Meningkat. Jadi area di sini, perakalan yang di sini nanti semuanya Tetap basah. Kena basah. air. Nanti pertumbuhannya cepat. Ya. Niki kasusnya Mampet. mampet nggih. Mampet. Mampet yang sana belum kena nggih. Ini tinggal diperbaiki aja. Ini yang 360 derajat. Ini juga bagus pertumbuhannya. Ini Mas, defisiensi magnesium, kekurangan unsur Mg. Cirinya kayak gini, belang-belang gini. Ya, ini ya. Kuning-kuning. Nah ini, belang-belang daun nih. Ini kan tulang daun. Ya. Tulang daun ini kuning, ini tulangnya hijau. Kayak gini. Ini kekurangan unsur Mg. Sebenarnya udah kita tabur dolomit, tapi dolomit nggak mampu. Nah nanti itu ada pupuk kiserit, magnesium sulfat, nanti aplikasinya tabur. Yang semprot ke atas nanti magnesium sulfat yang heptahidrat, yang ditabur yang monohidrat. Nanti ini sembuh ini. Dia mati. Tunas yang baru, mestinya dia udah tidak ada gejala yang seperti ini. Defisiensi magnesium. Nah, ini kan kelihatan. Gile. Ini setelah diaplikasikan kira-kira bisa pulih itu berapa? Terlihat pulih berapa minggu atau berapa bulan prosesnya? Ini nek disemprot Mas. Nanti 2 kali semprot biasanya udah pulih. Udah pulih. 2 kali semprot yang di atas, yang magnesium sulfat. Nah ini. Defisiensi magnesium. Terus ini juga sama Mas. Yang daun muda kan kuning semua. Iya. Ini juga sama. Di rata-rata yang tanaman baru ini mintanya dimasukkan magnesium. Ini kan kuningnya kuning apa? Pupus nih. Kuning pupus. Terus kemudian bentuk daun kan beda sama kebun 1-2. 1-2 kan dari jauh gini hijau sama mengkilat, kempling, kayak di nek motor di silikon, di clear. Nah ini kurang. Berarti ciri unsur magnesium seperti itu Mas. Oke. Tuh, jadi durian kalau dari jauh kita lihat itu mengkilat daunnya, itu ya pasti unsur magnesiumnya pas. Kelihatan pucat ya Mas? Pucat, nggih, hijaunya kurang. Magnesium kan dia untuk merapatkan klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Kalau nggak rapat ya gini. Ini pupuknya udah pas, ini juga udah niki kurangi Mas. Lebih ke sana. Makanya dicoba-coba nggih. Oke. Atau Kemungkinan dia ada merunduk kali. Ini kan posisinya merunduk. Iya. Kurang tegak gini. Nah, kurang gini. Kita nunjuk ke bawah. Kita coba. Duh. Nunjuk ke bawah, nanti perbaikan sprinkle. Yang ini juga sama udah, kalau pupuknya udah tepat.
Kalau lebih lebar lagi ya mas, agak digeser ke sini. Geser ke Iya, mundur. geser. Nanti di setel mawon, Iya. setel lagi. Ya. Setel lagi agak digeser ke belakang atau di shock lebih naik sedikit. Nanti dia akan menyebar ke sana. Lanjut turun lewat. Yuk, ini Mas Manto. Ini kita aplikasi magnesium nanti lebih hijau lagi daunnya. Terus kemudian ini kan oci. Iya. Oci nek gini Mas. Nih. Oci niki kalau dia kayak busa sabun. Iya. Gelembung kayak gini. Ini kalsiumnya masih minta tambah. Ini juga sama. Mestinya dia oci itu walaupun ada gelembung nggak sampai seperti ini. Beda nek misalnya super tembaga kan memang karakternya gelembung. Kalau oci itu dia lebih halus. Kalau ada kayak gini gelembung-gelembung ini, itu berarti dia ciri itu kalsiumnya minta ditambah. Ini untuk pertumbuhannya udah betul. Ini daunnya ke bawah. Nanti dia akan pembesaran lurus gini. Ini udah dapat pertumbuhannya, udah dapat pupuknya, udah pas. Untuk pembentukan cabang produksinya Mas? Cabang produksi ini Mas, dari sini leh. Sini kelihatan Mas Manto. Yep. Untuk pembentukan cabang produksi ini biarkan masih kurang rimbun Mas. Masukkan rimbun. Biarkan rimbun lagi. Ini kan banyak sekali. Ya. Kita pilih yang besar ini. Ini dipelihara 1, 2 ini kosong. Ini nanti hilang. Pelihara. Bawahnya juga sama. 2 ini hilang. Ya. Itu berarti ini hilang 2 ini kita pelihara. Itu. Sementara cabang produksi itu kita nunggu lebih rimbun lagi.